Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustuti Indriani, NPM 2014 071037 dari kelas TEP A, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian, sekaligus untuk memperdalam pengetahuan kita terhadap materi yang disampaikan. Adapun dosen dalam mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian adalah Bapak Dr. Mareli Talomba 2 STP MSc. Di dalam video ini akan saya jelaskan tentang sistem pemberian bahan bakar bensin. Yang pertama yaitu ada pengertian bahan bakar. Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran atau yang disebut dengan reaksi redoks, di mana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen dan udara bebas. Selanjutnya ada skema sistem dari bahan bakar. Sistem bahan bakar terdiri dari beberapa komponen, dimulai dari tangki bahan bakar sampai pada karkol kanister. Bahan bakar dalam tangki akan disalurkan ke karburator oleh pompa bensin melalui selang dan saringan bensin. Karburator menyalurkan ke mesin sejumlah bahan bakar yang dibutuhkan berupa campuran udara dan bahan bakar yang dikabutkan dan masuk melalui manifold ke ruang silinder. Jadi, sistem bahan bakar berfungsi untuk mencampurkan udara dan bahan bakar untuk selanjutnya campuran tersebut disalurkan ke ruang bakar dalam bentuk kabut. Cara pemasukan campuran udara dan bahan bakar tersebut ada dua macam. Ada yang dengan cara dihisap, cara ini disebut dengan sistem bahan bakar konvensional, dan yang kedua adalah dengan cara diinjeksikan. Cara ini disebut sistem bahan bakar injeksi. Pada sistem bahan bakar injeksi ada yang menggunakan cara mekanik dan ada yang menggunakan cara elektronik. Berikut ini adalah komponen sistem bahan bakar bensin. Yang pertama adalah tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar biasanya terbuat dari pelat besi. Tangki bahan bakar terdapat di bagian belakang mobil. Hal ini bertujuan untuk menghindari bocor pada saat terjadi tabrakan. Pada bagian dalam dilapisi dengan lapisan anti karat. Separator yang berada di dalam tangki berfungsi untuk mencegah bahan bakar kocak atau naik turun pada saat mobil berjalan. Ujung pipa hisap diletakkan dengan jarak 2-3 cm di atas dasar tangki. Hal ini bertujuan untuk mencegah terhisapnya air dan kotoran. Selanjutnya yang kedua yaitu komponen saluran bahan bakar. Ada 3 saluran bahan bakar, yaitu yang pertama ada saluran utama, yaitu untuk mengirim bahan bakar menuju pompa bahan bakar. Kemudian yang kedua itu ada saluran pengembali, untuk mengembalikan bahan bakar yang berlebihan menuju tangki. Kemudian yang ketiga itu ada saluran untuk emisi bahan bakar. Fungsinya yaitu untuk menyalurkan gas hidrokarbon ke karkol kanister. Selanjutnya yaitu ada filter bahan bakar. Filter bahan bakar berfungsi untuk memisahkan debu ataupun air yang terkandung di dalam bensin. Saringan itu berfungsi untuk menghalangi laju aliran sehingga partikel yang lebih berat masanya dari sistem akan tetap tertinggal di dasar saringan. Selanjutnya yang keempat itu ada pompa bahan bakar. Cara kerja pompa bahan bakar mekanik adalah ketika rotor arm ditekan, maka arm akan menarik diafragma ke bawah. Katup inlet akan terbuka dan bensin terhisap. Pada saat arm bebas atau tidak
ditekan, pegas akan mengembalikan arm ke posisi semula, sehingga diafragma akan kembali ke posisi semula karena dorongan pegas. Bensin yang ada di atas diafragma akan mendorong katup outlet agar terbuka dan katup inlet akan tertutup. Pada saat bensin di karburator penuh, pegas tidak dapat mengembalikan diafragma ke posisi semula, sehingga pemompaan bahan bakar akan terhenti. Kemudian yang selanjutnya ada pompa bahan bakar elektrik. Cara kerja dari pompa bahan bakar elektrik yaitu jika arus listrik mengalir ke koil maka akan terjadi kemagnetan sehingga plunger akan tertarik. Dengan begitu maka plunger menekan pegas. Inlet valve akan terbuka dan bensin masuk ke dalam ruang A. Kemudian jika arus listrik yang mengalir ke koil maka plunger akan kembali ke posisi semula karena ada dorongan dari pegas pembalik. Katup outlet akan terbuka akibat tekanan bahan bakar, sehingga bahan bakar akan mengalir keluar. Pada saat yang sama, katup inlet akan terbuka sehingga bahan bakar akan terhisap masuk ke dalam plunger melalui saluran inlet. Ada beberapa sistem bahan bakar bensin. Yang pertama yaitu ada sistem pelampung. Fungsi dari sistem pelampung yaitu menjaga agar perbedaan tinggi udara permukaan bensin dan bibir nozzle tetap. Sistem pelampung diperlukan karena kevakuman pada venturi akan terus menyedot bensin dari nozzle utama. Sistem pelampung bekerja ketika permukaan bensin menurun dan membuat pelampung ikut turun, sehingga membuat needle valve membuka saluran bensin dan mengalirkan bahan bakar sehingga memenuhi kembali ruang pelampung dan mengangkat pelampung yang sekaligus mengangkat needle valve dan menutup saluran bensin. Siklus ini terus berulang sesuai dengan kebutuhan bensin di dalam ruang pelampung. Untuk kendala yang sering terjadi yaitu penyumbatan. Penyumbatan air vent tube oleh kotoran menyebabkan perbedaan tekanan antara air horn dan ruang pelampung sehingga campuran yang masuk ke ruang bakar menjadi kaya. Ini menyebabkan daya mesin turun karena kekurangan udara. Pembentukan kotoran di ujung needle valve akan mengakibatkan saluran bensin tidak mau tertutup, sehingga permukaan bensin melebihi batas yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu sistem stasioner dan kecepatan lambat. Bila mesin berputar lambat dan throttle valve terbuka sedikit, maka jumlah udara yang masuk ke karburator sangat sedikit. Jadi valve vakum yang terjadi pada venturi kecil dan bahan bakar tidak disalurkan oleh nos utama. Oleh sebab itu, primary low speed circuit atau dipergunakan untuk menyalurkan bahan bakar di bawah throttle valve saat mesin berputar. Yang pertama, bila mesin berputar, idling. Bila throttle valve ditutup, maka vakum yang terjadi pada bagian bawah throttle valve besar. Hal ini menyebabkan bahan bakar yang bercampur dengan udara dan dari air bladder keluar dari idle port ke intake manifold dan masuk ke dalam silinder. Campuran udara dan bensin yang diperlukan agar mesin berputar idling yaitu 11:1. Yang kedua yaitu bila throttle valve terbuka sedikit. Bila throttle valve terbuka sedikit dari keadaan idle, maka jumlah udara yang mengalir bertambah. Hal ini menyebabkan vakum di bawah throttle valve menjadi berkurang, sehingga bahan bakar menjadi kurus. Untuk mencegah hal itu, maka saat throttle valve terbuka sedikit, slow port mengeluarkan bahan bakar. Adapun fungsi dan prinsip kerja komponen. Yang pertama yaitu skru penyetel campuran. Idle berfungsi untuk membuat campuran udara dan bensin agar mesin berputar idle dengan cara memutar skru. Yang kedua, slow jet 9 berfungsi untuk mengontrol jumlah bensin yang disuplai untuk primary low speed. Yang ketiga, air bladder berfungsi untuk membantu atomisasi bensin agar mudah tercampur dengan udara. Kemudian yang keempat,
economischer jet berfungsi untuk menambah kecepatan aliran bensin. Dan yang terakhir yaitu katup solenoid berfungsi untuk mencegah terjadinya dieseling. Pada motor bensin, dieseling adalah berputarnya mesin setelah kunci kontak posisi off yang biasa disebabkan karena overheating pada mesin. Adapun kendala yang sering terjadi. Yang pertama, kendaraan seringkali tidak mau berputar stasioner. Oleh karena itu, sesuaikan dahulu skrup penyetel campuran idel atau biasa jadi katup solenoid bermasalah. Kemudian bila skrup penyetel campuran idel dikeraskan terlalu keras, ujung jarum skrup akan rusak sehingga akan sulit untuk menentukan campuran yang bagus. Kemudian penyumbatan di dalam slow jet akan menyebabkan putaran mesin kasar, dan penyumbatan di dalam air bladder membuat udara tidak mampu untuk mencampur bensin yang akan disalurkan oleh idle dan slow port. Ini menyebabkan campuran bensin menjadi kaya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada primary high speed system, merupakan suatu sistem yang berfungsi mensuplai bensin pada saat kendaraan berjalan sedang atau pada kecepatan tinggi. Sistem ini menyediakan campuran udara dan bensin yang ekonomis, yaitu 16-18. Cara kerja sistem ini yaitu pada saat throttle valve dibuka, maka kecepatan aliran udara di nozzle utama bertambah dan bahan bakar di dalam ruang pelampung mengalir setelah sebelumnya dicampur dengan udara oleh air bladder. Fungsi dan prinsip kerja komponen. Yang pertama, main jet untuk mengontrol jumlah bensin yang disalurkan oleh primary high speed system. Yang kedua, air bladder berfungsi untuk Yang keempat yaitu ada sistem tenaga atau power system. Primary high speed system punya perencanaan untuk pemakaian bahan bakar yang ekonomis, tetapi untuk menghasilkan tenaga yang besar, maka harus ada tambahan bahan bakar ke primary high speed system. Tambahan bahan bakar disuplai oleh power system sehingga campuran udara bahan bakar menjadi kaya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.